Selamat pagi anak-anakku semua, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian? Tentunya sehat ya. Anak-anak, marilah yang pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat, rezeki, dan kesehatan yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Anak-anak, ibu yakin kalian tuh pasti rindu akan sekolah, bertemu dengan Bapak Ibu guru. Tetapi karena kondisi yang kurang memungkinkan, maka meskipun kita belajar jarak jauh, ibu minta kalian tetap semangat bersama Bapak Ibu guru di sini. Anak-anak, kalian tahu enggak? Di sini Bu guru berada di ruang laboratorium sekolah kita yang tercinta ini. Nanti kalau kondisi sudah baik, kita akan bersama-sama belajar di ruangan ini. Anak-anak, Bapak Ibu guru juga mengucapkan profesiat buat kalian semua karena kalian sekarang sudah naik di kelas 6. Tentunya di kelas 6 kalian harus ada perubahan. Kalian harus lebih mandiri. Apa itu mandiri? Mandiri adalah kita diharapkan harus bisa hidup sendiri, bisa melayani diri sendiri, bisa berinisiatif dengan diri kita sendiri. Anak-anak, mandiri tadi Ibu sampaikan bahwa kalian harus ada perubahan. Nah, perubahan dalam hal apa? Perubahan dalam segala hal, baik dalam belajar, baik dalam bersikap, baik dalam bertutur kata. Anak-anak, mandiri atau kemandirian itu adalah merupakan salah satu tujuan yang hendak kita capai dalam suatu proses kehidupan. Kalau kalian hidup mandiri, maka target, cita-cita dapat kalian raih dengan baik, dengan mudah. Nah, sekarang mari kita dengarkan apa ciri-ciri anak mandiri ini. Mari kita dengarkan ciri-ciri mandiri akan disampaikan Bapak Ibu guru kelas 6 berikutnya. Terima kasih. Halo anak-anak, ini Bu Astuti. Ya, ayo tadi anak-anak menyimak apa yang sudah disampaikan oleh Bu Puji, yaitu tentang kemandirian. Ya, salah satu dari sikap mandiri adalah tanggung jawab. Apa artinya tanggung jawab? Ya, anak-anak, tanggung jawab adalah melaksanakan semua kewajiban tanpa paksaan atau melaksanakan atas kesadaran sendiri. Seperti anak-anak, kewajiban seorang siswa siswi adalah belajar. Anak-anak, berkaitan dengan belajar, tentu anak-anak harus melaksanakan semua kewajiban dengan sungguh-sungguh. Seperti saat ini, situasi dan kondisi, ya, anak-anak belajar tidak dengan tatap muka, yaitu belajar secara daring dan luring. Untuk itu, anak-anak wajib melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Sebagai contoh, di dalam pembelajaran ada latihan, ada tugas keterampilan, ada PTS atau penilaian tengah semester, penilaian akhir tahun, bahkan nanti sampai optimal atau finalnya yaitu ujian sekolah. Untuk itu, Bapak Ibu berharap anak-anak melaksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kesadaran. Ibu percaya kalau itu anak-anak laksanakan dengan sungguh-sungguh, anak-anak di tahun pelajaran ini, anak-anak dapat berhasil
dengan optimal dan sukses. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini, Bapak ingin menyampaikan ciri kemandirian yang kedua, yaitu tentang perlunya sikap hidup disiplin. Disiplin merupakan sikap mutlak yang harus dimiliki oleh semua siswa. Karena sikap disiplin berkaitan dengan perasaan taat dan patuh terhadap suatu nilai yang merupakan bagian dari tanggung jawabnya. Maka di kelas 6 ini anak-anak, segala tugas yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru harus dijalankan dengan baik. Agar tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu menerapkan sikap hidup disiplin. Contoh sikap hidup disiplin yang sederhana adalah melaksanakan hal sesuai dengan peraturan atau kesepakatan yang ada di sekolah kita ini. Contohnya berseragam lengkap, tugas dapat diselesaikan dengan tepat waktu, dan juga mungkin membawa buku sesuai jadwal. Apabila segala sesuatu itu sudah teratur dilaksanakan dengan penuh kedisiplinan, maka dapat memberikan sikap hidup yang nyaman dan juga perasaan kita menjadi tenang. Demikian pesan dari Pak Heru. Marilah kita hidup dengan penuh kedisiplinan. Terima kasih. Anak-anak, tadi Bu Puji sudah menyampaikan tentang kemandirian. Ciri-ciri kemandirian tadi sudah disampaikan Bu Astuti tentang tanggung jawab, Pak Heru tentang disiplin. Nah, Pak Wandi akan menyampaikan ciri mandiri yang ketiga, yaitu tentang sikap jujur. Nah, satu kata yang singkat ini kadang-kadang mudah diucapkan, tetapi sulit untuk dilaksanakan oleh semua orang. Jujur itu bisa kita artikan dengan menyampaikan sesuatu apa adanya, atau sikap perilaku kita sesuai dengan apa adanya atau yang baik. Nah, kapan kita harus melakukan sikap jujur? Tentunya sikap jujur bisa kita lakukan setiap hari, di mana saja, kapan saja. Kepada siapa kita harus melakukan sikap jujur itu? Tentunya kepada semua orang yang kita jumpai, kepada kedua orang tua kita, kepada Tuhan, dan juga kepada diri kita sendiri. Jujur merupakan pendidikan karakter yang akhir-akhir ini sangat digiatkan, digalakkan oleh sekolah-sekolah. Bahkan bangsa kita sangat memberikan pendidikan jujur ini menjadi prioritas, menjadi yang utama. Anak-anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah bisa melakukan hal-hal kecil sikap jujur itu. Misalnya, ketika anak-anak mengerjakan tugas dari Bapak Ibu Guru, anak-anak bekerja sendiri tanpa dibantu oleh orang tua atau orang lain. Hal-hal lain juga bisa kalian lakukan, misalnya ketika anak-anak melaksanakan tugas dari orang tua. Kadang-kadang anak-anak ditanya oleh mama atau papa, mau mengatakan jujur, kelihatannya takut. Kadang-kadang anak-anak sempat berbohong. Bahkan ketika anak-anak berbohong itu, dalam kehidupan sehari-hari merasa tidak nyaman. Jadi kalau anak-anak memiliki sikap jujur dari sekarang, anak-anak akan menjadi anak-anak yang hebat. Karena apa? Kalau nilai, kalau prestasi bisa mudah dicapai.
Tetapi kalau jujur, sikap jujur harus perlu proses pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari dari hal-hal yang kecil. Kalau anak-anak sekarang berusia 10 atau mungkin 9 tahun, tahun 2045 adalah generasi emas bangsa Indonesia. Usia anak-anak adalah sekitar 35 atau 30-an lah. Itu anak-anak harus menjadi pemimpin. Untuk siapa? Pemimpin untuk dirinya sendiri, pemimpin untuk mungkin keluarga nantinya, pemimpin di masyarakat, dan juga pemimpin untuk bangsa ini. Nah, kalau pemimpin memiliki sikap jujur, tentu akan disegani oleh rakyatnya. Kalau anak-anak punya sikap jujur, anak-anak akan merasa damai, akan merasa nyaman. Oleh karena itu, semoga sikap jujur ini dapat menginspirasi anak-anak di dalam mengerjakan tugas, di rumah dalam belajar, atau kepada orang tua kalian. Begitu ya anak-anak. Terima kasih. Dadah. Anak-anak, demikianlah penjelasan Bapak Ibu Guru dari Bu Puji, Bu Astuti, Pak Heru, dan Pak Wandi tadi tentang sikap dan karakter yang ingin kita capai di kelas 6 ini. Sikap mandiri, tanggung jawab, disiplin, dan kejujuran itu sangat dibutuhkan dalam mencapai cita-citamu, terutama dalam menyelesaikan pendidikanmu nanti di SD ini, terutama dalam 1 tahun ke depan ini. Anak-anak, mari kita akan belajar bersama, mari kita laksanakan, coba kita lakukan, kita bentuk sikap-sikap yang baik ini, sehingga kita menjadi manusia yang baik, manusia yang cerdas, manusia yang dapat diunggulkan, baik untuk diri kita maupun untuk keluarga, masyarakat, dan negara dan bangsa kita. Baik anak-anak, sampai sekian dulu. Salam untuk semua.